Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Review. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Snipers. Film ini diilhami dari kisah nyata tentang penembak jitu legendaris dari pihak Tiongkok, Zhang Daofang, yang dilaporkan berhasil membunuh 214 musuh dalam tempo 32 hari selama Perang Korea. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kope dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, dikisahkan pasukan khusus sniper Cina dari Batalion ke-5 sedang bertugas membantu Korea Utara melawan invasi pasukan Amerika. Komandan mereka, Sersan Liu, membagi tugas untuk 9 anak buahnya. Saat konvoi pasukan Amerika itu melintas, ini yang terjadi. Rupanya ada satu target yang lolos dari penembakan. Dengan senjata mesinnya, prajurit Amerika itu membalas serangan. Disinilah Sersan Liu menampilkan aksi kerennya. Dalam satu kali tembakannya, dia berhasil melakukan headshot. Untuk memastikan keselamatan mereka, Liu mengabsen satu persatu anak buahnya. Mereka adalah Dayong, Chabi, Shu, Lauer, Sun, Wazi, Yi, Jun, dan terakhir Gui. Scene berpindah ke lokasi camp pasukan Amerika yang dilengkapi persenjataan lengkap dan modern. Seorang perwira bernama Kapten John dan anak buahnya yang tergabung dalam divisi sniper sedang mempersiapkan diri dalam misi menangkap hidup-hidup Sersan Liu yang selama ini menjadi teror bagi pasukan Amerika. Saking terkenalnya, foto Sersan Liu terpampang di halaman depan New York Times. John akan memanfaatkan seorang agen Cina yang tertangkap hidup-hidup sebagai umpan. Prajurit Cina yang berada di atas tandu itu bernama Liang. Seorang perwira bernama Kapten William justru merendahkan kemampuan John. Kembali ke Batalion 5 yang sedang santuy menikmati semangkok Indomie rebus. Sersan Liu memanggil anak buahnya karena mereka mendapat misi untuk menyelamatkan 2 agen intelijen Cina yang tertangkap pasukan Amerika. Sebelum berangkat, Sersan Liu menugaskan Dayong untuk menggantikan wawancaranya dengan media Cina. Kapten memperkenalkan Dayong kepada jurnalis itu untuk menggantikan Sersan Liu. Meskipun berasal dari kampung dan tidak lulus SD, tapi dia prajurit berbakat yang rela berjuang demi bangsa dan negaranya. Bukannya menceritakan tentang sepak terjangnya dengan batalion ke-5 yang terkenal ini, Dayong justru bertanya kepada kaptennya, apakah intel yang tertangkap itu adalah Liang? Ternyata Liang adalah teman kecil Dayong di kampungnya, dan mereka berdua sama-sama anak buah Sersan Liu. Dayong meminta izin kepada kaptennya untuk ikut dalam misi penyelamatan ini. Singkat cerita, batalion ke-5 ini sampai di sebuah lokasi perbukitan bersalju. Dari atas sana, Sersan Liu melihat 2 intel yang mereka cari sudah tergeletak tidak bernyawa. Anak buahnya segera turun sementara dia mengawasi dari atas. Tak diduga, saat anak buahnya sedang mengevakuasi jenazah, Sersan Liu melihat kilatan cahaya dari sniper musuh. Liu terlambat untuk memberi peringatan kepada anak buahnya. Ternyata, strategi ini yang dilakukan John untuk memancing Sersan Liu keluar demi menangkapnya hidup-hidup. Perang antara pasukan khusus sniper Amerika melawan batalion sniper ke-5 Cina pun dimulai. Sersan Liu meneriaki Dayong dan Shu karena posisi mereka di balik batu itu cukup rawan. Musuh kembali melakukan tembakan, beruntung batu besar itu masih menghalangi mereka. Karena melihat rekan mereka Sun yang terluka parah, prajurit lain ingin membantunya dengan melemparkan kotak P3K. Tapi sialnya, saat bermaksud untuk menangkap kotak tersebut, John berhasil membidik kepala Yi. Sersan Liu merencanakan strategi balasan.
Untuk mengetahui posisi musuh, Dayong diberi perintah agar menggunakan trik centong sayur. Anak buah Liu melepaskan tembakan serentak untuk mengacaukan musuh agar dirinya bisa berpindah posisi. Sedangkan John membidik centong tersebut yang disebutnya sebagai trik jadul. Dayong kini bisa mengetahui 3 musuh yang berada di dalam parit dalam jarak 20 meter. Saat Dayong dan Shu diperintah untuk mundur ke dalam parit, saat itulah Sersan Liu kembali melakukan headshot. Liu menyalahkan Dayong karena melempar kotak P3K-nya yang menyebabkan Li terbunuh. Kesedihan yang sama dirasakan prajurit Amerika. John menyimpulkan orang yang dia cari ada di sini. Karena menurutnya tidak ada orang lain yang mampu menembak sekeren itu. Tidak ada kata mundur. Batalion kelima ini akan menuntaskan misinya untuk membawa Liang hidup atau mati. Tiba-tiba mereka melihat seorang bocah Korea Utara mendekati Liang. Perang dan hujan peluru sudah menjadi hal yang biasa bagi bocah ini. Dia sama sekali tidak takut dan justru ingin menyelamatkan Liang yang sudah dikenal di desanya. Pihak Amerika pun tidak mau menembaknya. Melihat umpannya diambil bocah itu, John punya rencana lain. Bocah itu makin mendekat saat melihat kaleng sisa makanan yang dilempar pihak Amerika. Tiba-tiba bocil itu ditarik ke dalam parit. Sementara itu, Chabi punya rencana menggunakan plat baja untuk melindungi dirinya saat mendekati Liang, lalu mengikatnya dengan tali panjang yang dibawanya. Beberapa waktu, rencana si endut ini berhasil. Perisai itu menahan beberapa tembakan musuh ke arahnya. Kedua pihak saling melepaskan tembakan tidak berarah karena posisi keduanya yang tersembunyi. Tapi disinilah John menunjukkan kepiawaiannya dalam menembak. Timah panasnya berhasil memutuskan tali yang dibawa si Chabi. Tak berhenti sampai di situ, tangannya menjadi sasaran yang berakibat perisainya terlepas. Tembakan terakhir yang dilepaskan John akhirnya merenggut nyawa si Chabi. Di tengah kesedihan pihak Cina, tiba-tiba bocah Korea Utara itu muncul lagi mendekati Liang untuk memberinya suntikan seperti yang diajarkan orang Amerika. Suntikan adrenalin itu menyadarkan kembali Liang. Sersan Liu dan anak buahnya tidak percaya jika Liang bisa bertahan semalaman dalam kondisi dingin seperti ini. Mereka baru sadar jika Liang sebenarnya adalah umpan yang dibawa ke tempat ini untuk membunuh mereka semua. Karena menyayangi Liang seperti keluarganya sendiri, bocah tersebut berbaring di sampingnya. Tak lama kemudian, dia kembali berdiri dan langsung pergi. Menurut hitungan Liu, tersisa 6 prajurit Amerika lagi setelah dia membunuh 1 orang tadi. Sersan Liu membagi tugas anak buahnya untuk menyebar ke kiri dan kanan parit. Strategi yang dia lakukan kali ini adalah trik boneka. Liu memberi kepercayaan kepada Dayong untuk melepaskan tembakan dengan cepat dan akurat. Saat melihat Cina sedang menggali, John menugaskan anak buahnya untuk membidik musuh dari samping. Rencana cerdik Liu berhasil.
Ketika Amerika melepaskan tembakannya, saat itulah Dayong dan Liu berhasil menghabisi 2 prajurit Amerika tepat di kepalanya. Termakan tipuan mereka, John melakukan serangan balasan. Kebetulan dia melihat mortir aktif di dekat parit musuh. Saat 2 tentara Cina itu mendekat, ini yang dilakukan John. Ledakan besar itu menewaskan 2 anak buah Liu sekaligus. Dayong kembali menangis. Dia merasa putus asa karena pihak Amerika dilengkapi persenjataan modern, tidak seperti mereka yang hanya mengandalkan senapan ini saja. Liu kembali membangkitkan semangat 2 anak buahnya yang tersisa. Dia mengajak Dayong ke sudut yang lebih jauh untuk melihat posisi musuh. Setelah berhasil melihatnya, Liu meletakkan beberapa senjata yang akan digunakan untuk memancing musuh keluar. Setelah berhasil membidik cangkir minumnya, Liu berguling menembakkan senapan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Ketika musuh terpancing, saat itulah timah panas terakhir mengenai tarang prajurit Amerika. 3 prajurit Cina yang tersisa ini berteriak hingga bernyanyi bersama, berharap Liang akan kembali sadar. Putus asa dengan situasi ini, Ned hendak mundur dari medan pertempuran, tapi John langsung mencegahnya. John menugaskan Jack yang memiliki kemampuan bahasa Cina agar memberitahu mereka melalui pengeras suara untuk menawarkan pertukaran antara Liu dan Liang. Meskipun Dayong tidak setuju, Liu akan menyerahkan dirinya demi keselamatan Liang. Dia juga sangat yakin pihak Amerika memang menginginkannya hidup-hidup, karena jelas dari awal tidak satupun peluru yang mengenainya. Selain itu, kenapa musuh tidak menggunakan saja artileri berat untuk membunuh mereka semua? Membawa Liang jauh lebih penting dari nyawanya, karena bisa jadi dia membawa informasi yang sangat berharga untuk kita semua. Sebelum pergi, Liu mewariskan centong sayurnya kepada Dayong. Emas atau tanah kayak yang diwariskan ini centong sayur. Mengangkat kedua tangannya, Liu berjalan mendekati parit musuh. Di belakangnya, Lauer mengikuti untuk menarik mundur Liang ke tempat yang lebih aman. Saat itulah, Liu melihat satu persatu anak buahnya yang telah tewas. John mengizinkan anak buah Liu membawa Liang. Di luar dugaan, seseorang menembak kaki Lauer saat dia sedang membopong Liang. Saat itulah Liu mengaktifkan bom di tubuhnya, lalu melompat ke arah parit musuh. Karena ledakan tersebut, selain Liu sendiri dari pihak Amerika, hanya Ned yang tewas. John dan Jack lolos dari maut, hanya mengalami luka ringan. Ternyata pelakunya adalah Kapten William yang dari awal tidak setuju dengan rencana yang dilakukan John. William mengaku mengambil alih misi ini karena faktanya intelijen Cina yang digunakan John sebagai umpan membawa informasi yang sangat rahasia. Karena itu, John harus mendapatkannya kembali. Di saat Lauer berupaya membawa Liang, saat itulah John kembali melepaskan tembakan yang langsung membunuhnya. Tersisa Dayong seorang diri. Apakah dia mampu menyelamatkan intelijen Cina sekaligus teman kecilnya itu? Lanjut, dalam kondisi sudah tidak berdaya itu, Liang menunjukkan pesan kepada Dayong menggunakan perban dan darahnya. Mengetahui hal tersebut, William kembali menugaskan John untuk melumpuhkan Liang. Setelah itu, 4 prajuritnya turun untuk menangkap kembali Liang. Daripada ditangkap, Liang memilih untuk bunuh diri dengan menyuntik kembali tubuhnya. Giliran Dayong yang melakukan serangan balasan.
Satu persatu prajurit Amerika itu ditembak mati tepat di kepalanya sambil terus bergerak membuat para sniper Amerika kesulitan untuk membidiknya. William tidak percaya musuh yang menembaki anak buahnya hanya satu orang bagaikan hantu. Kesal dengan ocehan si William kepadanya, John hampir saja menembaknya. Pihak Amerika benar-benar frustasi. Mereka tembakan ratusan mortir hanya untuk membunuh satu sniper Cina yang tersisa. Padahal Dayong berhasil menghindar. Saat itulah dia kembali melepaskan timah panasnya tepat di babatok si William. Seluruh anak buahnya memilih untuk kabur meninggalkan lokasi ini. Hal sama akan dilakukan John dan Jack, tapi mereka membutuhkan jaminan tiket bebas penjara. Karena itu, John akan membawa bocah Korea Utara itu kepada intelijen. Pulang dengan menggunakan tank baja, John dan Jack menyandra si bocah. Jack mengatakan sudah memeriksa anak tersebut tapi tidak menemukan benda yang penting. Mereka begitu percaya diri akan mendapatkan medali karena berhasil membunuh sniper terkenal Cina. Keduanya tidak menduga Dayong masih memburu mereka. Saat tank itu melintas, Dayong menembak granat yang telah dipersiapkannya untuk memutuskan roda tanknya. Menyadari musuhnya itu datang kembali, John dan Jack berupaya menembaknya. Karena misil tank tersebut macet, mereka muntahkan ratusan peluru untuk melumpuhkan Dayong. Tak menyerah, Dayong membidik bagian kaca agar John kehilangan pandangan. Sialnya, Dayong terkena tembakan musuh. Saat Jack hendak keluar dari dalam tank, ini yang terjadi. John kembali frustasi. Dia keluar melalui kolong tank untuk memburu Dayong. Pertarungan antara satu sniper Amerika dan satu sniper Cina berlanjut. Siapakah di antara mereka yang lolos menjadi pemenang? Lanjut. Dalam kondisi terluka, Dayong memancing musuh untuk menembak dengan membentangkan kainnya. Kemudian, dia munculkan moncong senjatanya agar musuh kembali menembak. Setidaknya, itu dia lakukan untuk menghabiskan peluru musuh. Di balik batu itu, Dayong mencoba langkah kedua dengan melemparkan granat, tapi ternyata jauh dari sasaran. Keduanya kini beradu strategi. John melepaskan helmnya yang diletakkan di samping senapan seakan sedang membidik. Padahal dia berada di sisi lain dengan senapan keduanya. Sedangkan Dayong menggunakan centong sayur warisan dari Sersan Liu. Centong tersebut dia ikatkan di kakinya untuk memancing si John menembak. John kembali meremehkan Dayong dengan trik lamanya. Setelah John lebih dulu melepaskan tembakan, saat itulah Dayong menunjukkan kemahirannya. Headshot tingkat dewa. Sniper Amerika itu akhirnya tewas. Dayong lalu merangkak masuk ke dalam tank untuk membebaskan si bocah. Terungkap di sini, ternyata sebelum Liang meninggal, dia menunjukkan pesan kepada Dayong, anak ini punya permen yang disembunyikan di balik rambutnya saat anak itu berbaring di dekatnya. Itulah kenapa sniper Amerika itu tidak bisa menemukannya. Di balik permen itu disembunyikan sebuah kertas kecil. Dayong kemudian membawa pergi bocah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka disambut kapten dan ratusan prajurit Cina lainnya. Di dalam kertas itu tertulis sebuah informasi penting tentang rencana Amerika di masa depan untuk melawan tentara Cina. Dan karena informasi tersebut, Cina melakukan berbagai langkah strategis dengan menempatkan tentara relawan rakyat untuk menyabotase invasi Amerika hingga mereka tidak punya pilihan selain berunding dengan damai. Meskipun yang tersisa dari Sersan Liu hanya topinya saja, tapi nama dan ketenarannya tidak pernah hilang di hati seluruh prajurit Cina. Dan jangan pernah remehkan orang kampung.
Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Sniper ini? Mirip kayak The White Raven yang saya rilis minggu kemarin. Jadi siapa yang membuat film itu bisa jadi yang membuat propaganda untuk negaranya. Gitu aja sih. Berbeda bagi saya, jadi siapa yang membeli kopi itu yang akan menciptakan kenikmatan duniawi. Seperti ini nih. Aduh, mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.